Satu kali dalam Alkitab kita menemukan manusia menunjukkan kuasa kesatuan, power of unity. Dalam Kejadian pasal 11 kita melihat hal tersebut. Manusia itu berkata begini, baiklah kita mendirikan bagi kita sebuah kota. Baiklah kita membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita. Jadi mereka kompak, mereka bersatu hati, ada satu power of unity, saudaraku. Mereka membangun kota. Itu menjadi cita-cita mereka, itu menjadi visi mereka, dan tidak ada yang salah dengan membangun kota. Lalu dikatakan mereka membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Tentu nggak ada yang salah membangun sebuah menara, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi yang menjadi persoalan di sini ada. Persoalannya apa? Yang menjadi persoalan kemudian adalah marilah kita, mereka bersatu hati, kompak, mencari nama gitu. Mencari nama. Jadi mereka mau membangun sebuah kota, membangun sebuah menara. Ternyata tujuannya adalah mau mencari nama. Mereka menunjukkan identitas mereka sendiri dengan performa mereka, dengan kemampuan mereka membangun satu kota, membangun satu menara. Lalu tujuan mereka mau menjadi juru selamat bagi diri mereka sendiri. Kita membangun menara sampai ke langit supaya kita jangan terserak, supaya kita bisa terselamatkan. Nggak ada yang bisa membuat kita tersesat. Kita bisa memantau jalan hidup kita. Kita bisa menentukan masa depan kita ke depan. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, sayang sekali saudaraku, mereka bisa menciptakan sebuah kekompakan, menciptakan sebuah unity yang luar biasa, power of unity. Ya, power of unity. Nah, dalam pembangunan tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya mereka luar biasa ya, punya visi yang hebat, mereka kompak, lalu mereka berhasil membangun menara itu. Lalu dikatakan ayat yang kelima, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi manusia tadi dalam kekompakan, ya, mereka membangun kota dan menara itu. Ternyata sayang sekali ya, kebersatuan mereka, kesatuan hati mereka, hasil kerja mereka, membangun kota dan menara itu, achievement pencapaian mereka luar biasa, berhasil. Tetapi sayang, itu sebuah pemberontakan kepada Tuhan. Pemberontakan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di ayat 5 tadi bahwa Tuhan turun melihat kota tersebut. Lalu dikatakan di ayatnya yang ke-6 dan ke-7 sampai ke-8, Tuhan mengacau balaukan mereka sehingga mereka tidak menyelesaikan sampai tuntas. Sebab dikatakan di situ ayat 8, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara mungkin punya target dalam hidup ini. Ya, saudara punya apalagi di kantor mungkin, atau dari diri saudara sendiri, saudara punya target, punya mau mencapai A, mencapai B. Ketika saudara berusaha mau mencapai itu, saudara punya target, nggak ada yang salah dengan target yang saudara bangun. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah apa tujuannya, kan gitu? Apa tujuannya? Apakah itu untuk mencari nama? Apakah itu hendak menjadikan saudara menjadi juru selamat atas hidup saudara sendiri lewat prestasi? Apakah saudara prestasi yang saudara targetkan itu mau menciptakan identitas dalam dirimu? Nah, itu yang menjadi persoalan ya. Kiranya apa yang kita lakukan, kiranya pencapaian-pencapaian kita itu semuanya pemenuhan atas kehendak Allah, fulfillment of the will of God. Seperti itulah hidup Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil Matius secara khusus, sering sekali dikatakan begini, demikianlah digenapkan seperti apa yang telah tertulis. Seluruh kehidupan Tuhan Yesus dari lahirnya dia, demikianlah digenapkan. Demikianlah genap supaya terjadi seperti apa yang telah disampaikan. Seluruh kehidupan Yesus dari lahirnya sampai matinya, bahkan kematiannya pun adalah sebuah penggenapan, fulfillment, the will of God. Nah, ini menjadi pergumulan kita bersama-sama sebagai orang percaya. Sekali lagi, saudara punya target, nggak ada yang salah. Saudara punya visi, nggak ada yang salah. Ya, tapi apakah itu semuanya pencapaian saudara, fulfillment atau pemenuhan atau penggenapan dari kehendak Allah? Nah, mari saudara menggumulkan sendiri atas hal itu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sehingga seluruh hidup kita
adalah pemenuhan atas kehendak Allah. Semua pencapaian kita adalah pemenuhan kehendak Allah atau penggenapan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.